Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan pembelajaran kita atau mudzakarah kita bersama, yaitu tentang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Syekh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih pada bab awal, yaitu fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, yaitu tentang sebagian yang Imam Nawawi sebutkan tentang fadilah tilawatil Quran, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, wa hamalatihi, dan orang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Nah, pembahasan sebelumnya kita sudah membahas 2 dalil dari Al-Quran wa sunnah gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalil setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Di sini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kita tahu ya bahwasanya Sayyidah Aisyah adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Orang yang senantiasa atau orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun. Dia orangnya itu mahir. Mahir itu di sini dalam artian bacaannya mutqin, bacaannya bagus gitu ya. Terus dia itu juga faham tafsirannya gitu ya, tahu makna dari ayat yang dia baca gitu. Dan tentu dia juga senantiasa mengamalkan apa yang dia pelajari atau apa yang dia fahami dari ayat Al-Quran tersebut gitu. Itu disebut dengan mahir. Bihi ma'asafaratil kiramil bararah, ya kan. Hendaknya dia nanti gitu kan, ma'as safaroh di sini adalah safaroh di sini adalah malaikat yang senantiasa naik turun. Apa maksudnya malaikat yang naik turun itu? Adalah malaikat yang memang ditugaskan untuk naik dan turun, naik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil wahyu atau mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian turun, yaitu turun untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-safarah al-kiramil bararah, yang mana malaikat ini tidak sembarang malaikat, tapi di sini Allah sebutkan atau Nabi sebutkan al-kiramil bararah, malaikat yang memiliki kemuliaan ya, dan al-bararah, dan malaikat yang taat terhadap aturan dan larangan Allah. Jadi malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang ketika dia diperintahkan untuk senantiasa sujud, dia akan senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seberapa lama apapun gitu ya. Begitupun sebaliknya, ketika malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk melakukan atau meninggalkan suatu larangan, maka dia akan meninggalkan sampai kapanpun itu gitu. Selagi Allah belum merubah keputusannya kayak gitu. Nah, makanya di sini as-safaratil kiramil bararah adalah malaikat yang memiliki kemuliaan dan taat gitu. Di sini orang yang senantiasa atau orang yang membaca Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an itu mahir, maka dia akan digolongkan bersama para malaikat al-kiramil bararah. Terus apalagi walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Berbeda lagi orang yang hendak membaca Al-Qur'an tapi wayata'u, dia itu adalah dia hendaknya terbata-bata atau tidak lancar, mungkin tahsinnya belum bagus, bacaannya belum bagus, atau mungkin hafalannya
belum mungkin, belum lancar dan lain sebagainya, fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun, maka dia akan memiliki 2 pahala. Jadi tadi orang yang mahir itu dia hanya memiliki 1 pahala gitu, karena dia udah mahir, udah lancar dalam membaca Al-Quran atau menghafal. Tapi orang yang tahu, orang yang masih terbata-bata, this misalkan gitu ya, dan lain sebagainya, dia memiliki 2 ajrun, 2 pahala. Pahala apa? Yang pertama di sini dia adalah pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, dia pahala berusaha untuk senantiasa mahir atau bisa dalam membaca Al-Quran. Gitu. Jadi Allah itu ketika hambanya ingin berusaha melakukan suatu kebaikan, usahanya itu tetap dihitung menjadi pahala atau menjadi satu kebaikan. Jadi Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Jadi bagi kita nih yang membaca Qur'annya atau mungkin yang hafalannya masih hancur, belum lancar gitu ya, terus berusaha, berupaya, karena semua proses itu akan Allah hitung pahalanya gitu ya. Rahul Bukhari. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari, wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Ya, ini Imam Bukhari dan Muslim gitu ya. Nama Muslim di sini adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Dia berasal dari kota Naisabur gitu ya. Fi sahihaihima, yang mana terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tentu kita tahu bahwasanya hadis ini berarti adalah hadis yang sahih gitu ya. Yang sahih, yang langsung mutawatir atau bersambung kepada Rasulullah SAW. Terus di sini wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah, ya kan, wa rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Nah, di sini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin yang alladzi yaqra'ul Qur'an, dia yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dia matsalul utrujah, dia seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Buah utrujah itu adalah sejenis lemon gitu ya. Lemon atau pokoknya sejenis buah yang kuning keemasan gitu, yang mana dia bisa dipakai untuk parfum atau obat-obatan gitu ya. Yang mana rihuha, baunya itu wangi gitu ya. Baunya itu wangi, wa ta'muha thayyib, dan rasanya itu enak. Jadi pokoknya bisa kita bayangin gitu ya. Ada suatu buah atau suatu makanan yang dia wangi dan enak. Nah, di sini begitulah perumpamaan seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan yang senantiasa membaca Al-Qur'an, itu mukmin dan senantiasa membaca Al-Qur'an. Itu diperumpamakan seperti utrujah gitu. Ada juga permisalan yang lain gitu ya. Wa matsalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an matsalut tamrah. Ada juga seorang mukmin nih, dia mukmin, dia juga baca Al-Qur'an seperti apa? Tamrah, seperti kurma. Kenapa? La rihalaha wa ta'muha hulun. Kita tahu ya, kurma yang senantiasa kita makan di bulan Ramadan mungkin. Nah, dia kurma itu dia tidak memiliki bau ya, atau enggak wangi. Jadi plain aja gitu, enggak ada baunya, enggak ada apanya. Tapi rasanya enak, manis gitu. Nah, itulah perumpamaan orang yang senantiasa, seorang mukmin yang baca Al-Qur'an. Tapi apa ada lagi? Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah. Nah, ada lagi Rasulullah mengumpamakan seorang munafik. Munafik itu apa sih? Jadi munafik itu di depan lain, di belakang lain gitu ya. Yang apa dia? Matsalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah. Jadi orang munafik ketika dia membaca Al-Qur'an, maka dia seperti buah raihanah. Dia raihanah ini gitu ya. Kalau saya lihat itu kalau saya cari itu dia
dia bisa dipakai untuk parfum gitu. Kenapa? Karena rihuha thayyib wa ta'muha murr gitu. Rih, baunya itu enak, wangi, tapi rasanya pahit. Begitupun parfum kan, dia wangi, tapi nggak bisa kita makan karena pahit gitu. Wa matsalul munafik, ada lagi perumpamaannya, orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil handwalah. Ada juga perumpamaan orang munafik, dia itu membaca Al-Qur'an. Dia itu tidak membaca Al-Qur'an. La yaqra' di sini tidak membaca Al-Qur'an kamatsalil handwalah. Dia seperti buah handwalah. Apa itu buah handwalah? Handwalah itu adalah sejenis labu ya. Tapi kalau labu kan dia enak gitu ya, bisa kita makan. Handwalah ini mungkin bentuknya saja seperti labu, tapi kalau spesifik sifatnya itu tidak seperti labu. Karena labu itu sendiri kan bisa kita makan gitu ya. Apa? Laisa laha rihun wa ta'muha murrun gitu. Dia nggak punya bau ya kan. Dia juga nggak bisa dimakan atau alias pahit gitu ya. Nah, di sini Nabi itu mau menegaskan kepada kita ya kan. Mau menegaskan kepada kita sebagai seorang mukmin gitu. Kita tinggal memilih nih, kita mau ada di posisi mana? Apakah mau seperti utrujah ya kan, yang tadi ada wanginya, rasanya juga enak, atau seperti tamroh, kurma yang cuma rasanya doang enak, gak ada baunya, atau seperti royhana, dia cuma wangi doang, gak bisa dimakan. Atau bahkan kita memilih naudzubillah seperti handolah. Handolah itu dia tidak bisa dimakan dan dia juga bau gitu, atau tidak memiliki wangi sedikit pun gitu. Nah, di sini kita bisa memilih posisi kita mau di posisi yang mana gitu. Dan mudah-mudahan kita semua ada di posisi pertama, yaitu seorang mukmin dan hendak dia membaca Al-Qur'an. Dan sejatinya memang begitu. Ketika kita mengakui ya kan, kita mengakui kita adalah seorang mukmin, hendaknya kita itu harus mau membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah pedoman bagi kita, pedoman bagi hidup kita, agar kita itu hidupnya enggak tersesat. Ibarat kita mau pergi ke suatu tempat, pasti kita butuhkan namanya maps atau lain sebagainya, pengarah gitu. Nah, begitupun dalam hidup kita. Kita ini kalau kita tidak tahu map kita itu ya kan, atau Google Map atau arah kita mau kemana, maka hidup kita akan berantakan. Nah, makanya di sini kita sebagai mukmin hendaknya senantiasa baca Al-Qur'an. Kalau sudah bisa fasih membaca Al-Qur'an itu hendaknya menghafalkan. Ketika hafal Al-Qur'an, hendaknya memahami tafsiran dari Al-Qur'an tersebut. Apa sih maunya Allah, apa yang Allah mau sampaikan kepada kita itu apa gitu. Ketika udah tahu nih, kita udah hafal, kita udah fasih membaca Al-Qur'an, maka wajib bagi kita seorang muslim untuk mengamalkan hadis atau mengamalkan ayat Al-Qur'an tersebut. Dan memang tujuan akhir kita ketika kita membaca atau berinteraksi dengan Al-Qur'an itu adalah agar diamalkan gitu, agar diamalkan. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tadi ya sempat tertinggal, siapa itu Abu Musa al-Asy'ari ini gitu ya. Abu Musa al-Asy'ari ini adalah seorang sahabat yang dia itu memiliki suara terindah. Bahkan Nabi sebutkan itu seperti serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Berarti kan saking indahnya gitu ya. Saking indahnya suara Musa al-Asy'ari. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya. Gak apa-apa kita sedikit-sedikit, yang penting istiqomah gitu ya. Kita sehari mungkin 2 hadis, yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya membaca, kita tidak hanya mengamalkan, tapi tujuan akhir kita adalah mengamalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Naktafi bihadzal qadar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.